Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi materi tentang membahas masalah apa itu query ya. Oke, mungkin kalau anak komputer, baik sistem informasi ataupun ilmu komputer atau informatika, mungkin ketika belajar basis data ataupun pemrograman pasti tidak lepas dengan yang namanya query ya. Jadi query itu apa tuh sebenarnya? Query itu adalah sebuah permintaan ya, sebuah permintaan di dalam basis data. Oke, seperti ini sebagai contoh. Ini saya punya database atau basis data dengan nama DB buku 2. Ya, ini saya buka menggunakan PHP MyAdmin. Kemudian saya menggunakan web server SAM di Windows ya. Nah, di dalam database DB buku 2 itu memiliki 3 tabel, yaitu admin, buku, dan kategori buku. Oke, kita fokus pada 2 tabel saja, yaitu buku dan kategori buku. Abaikan yang admin ya. Nah, tabel buku ini seperti ini strukturnya, dan ini adalah record datanya. Ini record datanya. Ada ID buku, kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit buku, ID kategori buku, dan tanggal input. Dari sini kalau dilihat tidak ada yang aneh. Mungkin hanya satu atribut yang aneh, yaitu ID kategori buku. Kenapa di sini ada ID kategori buku? Karena ini dikelompokkan bahwa tabel buku ini berelasi ke kategori buku. Kategorinya ini. Contoh kategorinya ada novel, majalah, kategori komputer ya. Nah, bahwa kalau dibaca tabel ini, buku pertama yaitu judulnya pemrograman web, karyanya Arif Hidayat, itu termasuk kategori 2. 2 itu apa? 2 itu majalah. Nah, mudeng ya. Ini kan terpisah, dia berelasi menggunakan ID kategori buku. Ini ID-nya, ini sebagai masternya, ini kunci utama. Dia di sini sebagai kunci tamu, ya, atau foreign key di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah query atau permintaan. Kita pengen menampilkan tabel buku. Ini kita pengen menampilkan tabel buku secara keseluruhan. Tidak nampil ID-nya, tapi nanti akan nampil keseluruhan. Namun di atribut kategori buku nanti itu yang nampil nama kategori buku, bukan ID kategori buku. Maksud ya, saya ulangi, kita pengen menampilkan isi dari tabel buku, namun nanti untuk kategorinya itu namanya yang muncul, bukan ID-nya. Kalau ID-nya kan pusing ya kita bacanya. Loh, ini ID 2 ini termasuk ID apa? Kan pusing. Maka kita masuk ke SQL sini, klik SQL-nya ya di sini. Kita klik SQL-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini namanya query atau permintaannya. Ya, permintaannya apa? Atau misalkan kita klik di bagian tabel bukunya, kita masuk ke SQL permintaan. Nah, ini kan ada contohnya nih. Select bintang from buku, tampilkan semua dari tabel buku dengan kondisinya apa nanti, kan gitu kan ya. Nah, oke, kalau misalkan kita ginikan ya. Kita ginikan, coba. Kita ginikan terus kita run, coba jalan nggak? Nah, nggak jalan ya. Coba. Nah, jalan ya. Tampilkan semua. Ini tadi query-nya. Tampilkan semua dari tabel buku. Nah, kalau seperti ini kan bingung. ID kategori bukunya masih apa namanya, masih angka. Nah, sekarang kita ganti. Kita ganti ini ada query di programnya. Program yang sudah jadi tentang pengolahan buku sederhana yang mungkin di video kemarin kita bahas. Ini ada query-nya, kita ambil ya. Ini script-nya. Ini kalau diketik panjang, tak copy. Ini kan ini script permintaan yang ada di program. Ya, saya pasang di sini. Kemudian tak jalankan. Tuh kan ya, muncul kan hasil permintaannya bahwa
ditampilkan ID buku, kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbitnya, tanggal inputnya, nama kategorinya. Nah, ini muncul. Permintaannya berhasil. Ini tadi skripnya. Tampilkan ID buku ya yang ada di tabel buku. Jadi cara nulisnya itu tabel titik atribut ya. Tabel titik atribut. Tabel titik atribut. Tabel titik atribut. Ini ini atribut-atribut yang pengen ditampilkan. Ya. Yang pengen ditampilkan. Ini loh. Yang pengen ditampilkan. Nah, ini kalau yang kategori buku ini kita ambil dari tabel yang kedua, yaitu tabel kategori buku. Yaitu yang pengen ditampilkan adalah namanya. Namanya kan ini nih. Nah, maka di sini bukan ID kategori buku tapi nama kategori buku. Karena kita pengen menampilkan nama kategori buku. From buku diambil dari tabel buku dan tabel kategori buku. Ini ada komanya. Karena kita menggunakan join dua tabel buku, diambil dari sumber dua tabel buku, yaitu tabel buku dan tabel kategori buku. Ya, ada dua TB ya, dua tabel. Terus di mana buku titik ID kategori buku di mana? Ya, di mana struktur di mana buku titik ID kategori buku? Ya. Nih, buku titik ID kategori buku ini ya. Ini sama dengan di sini tadi sama dengan ID kategori buku. Nah, ini sama dengan ID kategori buku. Kemudian diurutkan ya. Sesuai ID bukunya. Nah, kuncinya di sini. Jadi ini sama dengan ya. Mudah ya untuk memahami query. Jadi query ini permintaan, teman-teman. Ya, permintaan. Nah, kemudian setelah ini tadi jalan seperti ini contoh di sisi programnya. Tadi kan new view buku. Nah, ini skripnya tadi ya, ini skripnya. Nah, ini hasil jadi programnya. Ya sama. Tampilan ini sebenarnya sama dengan ini, teman-teman. Sama dengan ini. Sama. Cuman kalau ini sudah di sisi program. Sama. Ya ini query-nya tadi. Cuman dipoles, ditambahkan CSS ya. Dikaitkan dengan PHP. Ditambahkan dengan Bootstrap. Basisnya web ini, maka tampilnya seperti ini. Jadi untuk permintaan ini ya tergantung programnya, apakah memang program desktop ya menggunakan misalkan Delphi dengan MySQL atau web base ya, basisnya web dengan MySQL itu juga bisa. Pasti ada permintaan. Oke, cukup sekian untuk membahas mengenai query ya. Tergantung query-nya apa ya, teman-teman. Di sini permintaannya apa. Diisi query-nya, maka nanti tinggal dijalankan, di go, maka nanti kalau sukses maka akan muncul di sini. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.